Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kuba 1 dan 2 akan mempersembahkan drama mengenai Islam baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kami perkenalkan para pemerannya. Asyalina sebagai ibu Nabi, Asma sebagai sahabat Aminah, Yazid sebagai Raja Abraham, Faris sebagai Panglima Raja, Abi sebagai Rasulullah, Syadung sebagai Khadijah, Ina sebagai pasukan Muslim dan Malaikat Jibril, Al-Reska sebagai pasukan Abraham, Waraqah bin Naufal dan Batu Mekah, Umar sebagai pasukan Abraham, Al-Haris ibnu Hisham dan Batu Mekah, Hiro sebagai kakek Nabi, Rifat sebagai sahabat kakek, Adifa dan Jihad sebagai 4 istri Nabi dan pasukan Muslim, Agala sebagai burung ababil, Al-Farel sebagai ayah Nabi dan burung ababil, Mere dan Orlin sebagai 4 istri Nabi, burung ababil dan batu Mekah, Cantika dan Aisyah sebagai pembaca surat dalam Al-Quran, dan kami, Kalila dan Aldi sebagai narator dan MC. Selamat menyaksikan. Kondisi masyarakat Arab sebelum adanya Islam berada di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka senang berbuat dosa seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir, menyembah berhala, roh halus, mabuk-mabukan, judi, berzinahan, dan mengeksploitasi orang-orang miskin. Di kota Mekah hiduplah sepasang suami istri yaitu Abdullah dan Aminah. Mereka adalah anak tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ibunda Aminah sedang mengandung 2 bulan. Abdullah meminta izin kepada Aminah untuk berangkat berdagang ke kota Syam. Wahai istriku Aminah, izinkan aku pergi berdagang ke kota Syam. Suamiku hati-hati di jalan, semoga Allah melindungimu selama di sana. Selesai pulang berdagang, Abdullah singgah di kota Madinah karena ia jatuh sakit. Abdullah meninggal di kota tersebut. Keluarga Abdul Muthalib yang berada di Makkah sangat bersedih. Lalu ibunda Aminah berdoa. Wahai bayi yang ada di dalam perutku, semoga kelak engkau menjadi orang yang bermanfaat seperti mendiang ayahmu, walaupun engkau belum sempat bertemu dengan ayahmu. Amin, amin, Allahumma amin. Aku yakin kelak cucuku akan menjadi orang yang muslim. Aminah adalah wanita yang sangat sabar. Ia tetap sabar walaupun suaminya wafat meninggalkannya dan bayi di dalam kandungannya. Selama kehamilannya, Aminah dimimpikan oleh para nabi. Semua nabi berpesan kepadanya untuk memberi nama bayinya Muhammad yang artinya terpuji. Wahai Aminah, berilah nama anakmu ini Muhammad. Setelah bangun dari tidurnya, Aminah segera menemui sahabatnya Ummu Aiman dan menceritakan mimpinya.
Wahai Ummu Aiman, semalam aku bermimpi yang luar biasa. Ya, apa itu wahai Aminah? Aku bermimpi didatangi oleh para nabi. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka berpesan agar aku menamai anakku ini dengan nama Muhammad. Masya Allah, apa arti Muhammad itu wahai Aminah? Muhammad itu artinya adalah terpuji. Masya Allah, semoga engkau dapat menjaga kandunganmu dan kesehatanmu sehingga anak yang kau kandung dapat lahir dengan selamat dan sehat. Ya Ummu Aiman, mereka juga mengatakan bahwa kelak anakku ini akan menjadi orang yang mulia. Masya Allah, Maha Suci Allah, selamat kau akan melahirkan manusia yang mulia. Amin, amin, Allahumma amin, insya Allah. Penduduk Mekah mendengar kabar bahwa seorang raja yang bernama Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Dia merasa iri dan kesal karena Ka'bah selalu didatangi orang untuk beribadah. Padahal ia sudah membuat tempat yang sangat bagus dan megah. Namun orang-orang tidak mau datang ke sana. Wahai panglimaku, Ada apa rajaku? segera kau persiapkan pasukan yang banyak untuk menyerang kota Mekah. Kenapa raja ini menyerang kota Mekah? Aku tidak suka di sana ada bangunan untuk beribadah yang disebut dengan Ka'bah. Mengapa raja ingin menyerang Ka'bah? Sudah, jangan banyak tanya. Aku sudah membangun tempat yang lebih megah daripada yang disebut dengan Ka'bah. Segera kau laksanakan. Baiklah raja, aku akan menyiapkan pasukan bergajahku. Bagus kalau begitu. Berita Abraha ingin menghancurkan Ka'bah sampai ke telinga Abdul Muthalib. Saudaraku, mari kita berkeliling di Ka'bah. Baik Abdul Muthalib. Sebentar lagi Raja Abraha dan tentaranya akan menghancurkan Ka'bah. Astagfirullahalazim. Aku dengar mereka memiliki pasukan yang sangat hebat. Betul saudaraku, maka itu kita harus mempertahankan Ka'bah ini. Tapi bagaimana caranya? Ka'bah ini adalah milik Allah. Ka'bah ini adalah tempat kita beribadah. Jadi itu kita harus melindunginya. Betul, tapi bagaimana cara melindungi Ka'bah ini? Kita harus berdoa kepada Allah karena Allah yang memberi Ka'bah ini. Setelah itu kita maju ke depan. Baik Abdul Muthalib, kami siap berjuang. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah pemilik Ka'bah ini. Ya Allah, lindungilah kami dan Ka'bah ini dari serangan Raja Abraha. Raja Abraha dan pasukannya terus berjalan menuju Makkah dan semakin dekat dengan Ka'bah. Pasukan Muslim bersiaga di dekat Ka'bah. Mereka tidak ingin Abraha menghancurkan Ka'bah yang suci ini. Kemudian datanglah pasukan Abraha menyerang Ka'bah dan pertempuran itu. Tidak lama, pasukan burung ababil yang merupakan tentara bantuan dari Allah datang melempari batu-batu panas sehingga pasukan Abraha mati. Beritahukan ayah bunda. Akhirnya pasukan Abraham mati dan kota Makkah pun selamat dari penyerangan ini. Alhamdulillah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Aminah akan melahirkan putranya. Allah mengutus 4 wanita mulia yang membantu, menjaga, dan menemani Aminah. Di antaranya adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Asiyah, ibunda Nabi Musa, dan Maryam, ibunda Nabi Isa.
Mereka semua menyanjung Aminah sebagai wanita yang sangat beruntung karena telah mengandung Nabi Muhammad, seseorang yang dianugerahi Allah banyak mukjizat dan menjadi junjungan seluruh penghuni bumi dan langit. Masya Allah, beruntungnya engkau Aminah. Diberitahukan pemilik mobil B1654 agar memindahkan kendaraannya terlebih dahulu ya Ayah Bunda. Bagi pemilik kendaraan B16 Yang telah melahirkan, disusul oleh Abdul Muthalib. Alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ayah cucu ayah telah lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Abdul Muthalib pun menggendong cucunya dan melakukan tawaf sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran cucunya. Akan aku beri nama cucuku ini dengan Allah. Ketika Muhammad genap 40 tahun, tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah tampak. Di antaranya adanya batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah memberikan rahmatnya dengan memberikan kemuliaan kepada Muhammad berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa pengangkatan dan turunnya wahyu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal malam ke-21 bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Saat itu, Rasul berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut penanggalan Qamariyah dan sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari menurut penanggalan Syamsiyah. Pada suatu hari, Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau. Dia pun menoleh dan ternyata sosok itu adalah malaikat Jibril. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membacanya. Malaikat Jibril terus mendesak agar Rasulullah membaca wahyu yang dia bawa. Beliau ketakutan hingga menggigil. Malaikat Jibril pun memeluk Nabi Muhammad. Saat Rasulullah sudah kembali tenang, malaikat Jibril menyuruh kembali Nabi Muhammad untuk membacanya. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membacanya. Iqra, bacalah. Aku tidak bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril pun menghilang. Rasulullah pun segera bergegas menuju rumah Khadijah. Selimutilah aku. Khadijah yang terkejut pun bergegas membawa selimut dan menyelimuti beliau. Ada apa wahai Rasulullah? Mengapa engkau pulang dengan keadaan seperti ini? Apa yang terjadi padaku? Tadi ada malaikat yang datang saat aku tengah menyendiri di Gua Hiro. Ia menyuruhku membaca, padahal aku tidak mengerti bagaimana caranya membaca. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada diriku? Tidak, demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa kepadamu ya Rasulullah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang baik. Kau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, mengajak bertemu, dan membantu orang yang menegakkan kebenaran. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Rasulullah pun menjadi tenang setelah mendengar ucapan istrinya. Keesokan harinya, Khadijah membawa Rasulullah ke rumah Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, untuk menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah. Wahai putra pamanku, tolong dengarkan apa kejadian yang dialami suamimu. Apa yang telah Saat aku tengah menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Dia menyuruhku membaca, padahal aku tidak mengerti bagaimana caranya membaca. Lalu dia mendekatiku dan mendekapku. seseorang yang Gua Hira adalah malaikat Jibril kepada pusat. Andaikan saja aku kelak masih bisa mendampingi, andaikan saja dalam saat nanti aku bisa menjalan saat kau bisa. Apa maksudmu? Kenapa kau akan mengusir aku kelak? Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada engkau. Saat ada seseorang membawa wahyu seperti itu, mereka kelak pasti akan mengusul. Andaikan saja umurku masih muda dan umurku masih sampai saat tiba waktunya engkau menyampaikan wahyu, engkau tentu membantumu dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian, setelah pertemuan dengan Rasulullah, Waraqah pun meninggal dunia. Setelah turunnya wahyu pertama, wahyu sempat terputus selama beberapa hari. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Ia pun sempat berniat untuk menjatuhkan diri ke jurang. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Baiklah, jika pernyataanmu itu benar, maka aku percaya bahwa aku ini utusan Allah. Beliau kembali ke rumah dengan hati yang tenang. Selama menunggu wahyu berikutnya, Rasulullah merasa tidak tenang dan sangat ketakutan. Ia berpikir, apakah benar ia ini adalah Rasul utusan Allah? Untuk menjawab hal itu, Allah pun kemudian menurunkan wahyu kedua kepada Nabi Muhammad.
Rasulullah segera bergegas memasuki rumah sembari berteriak ketakutan. Selimut. Khadijah membawakan selimut untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbaring dengan berselimut. Tiba-tiba turunlah wahyu kedua dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Setelah turunnya ayat, maka wahyu datang secara berturut-turut dan dalam bentuk suara-suara yang berbeda. Bahkan kadang-kadang muncul seperti gempa lonceng. Pada periode akhir kenabiannya, wahyu turun dalam bentuk suara malaikat Jibril. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, bagaimana sampainya wahyu kepada Anda? kadang-kadang wahyu disampaikan kepadaku seperti bunyi lonceng, dan inilah yang aku rasakan paling berat. Kemudian bunyi lonceng tersebut menghilang setelah aku menghafal wahyu itu. Kadang-kadang malaikat mendatangiku dengan wujud seorang laki-laki, lalu menyampaikan wahyu padaku. Kemudian aku menghafal apa yang disampaikannya. Setelah mendapat perintah sebagai seorang utusan Allah, Nabi Muhammad menemui dan berbaur di tengah masyarakatnya untuk mengajar, mendakwah, dan menyampaikan risalah barunya. Pada masa ini, Nabi banyak mendapat makian dan hinaan dari masyarakat Quraisy, hingga harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapat banyak pengikut dan diperintahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan agama Islam, Rasulullah pun mulai menyebarkan ajarannya secara terang-terangan. Demikian penampilan drama dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya